Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mufad Edu Farmasi Online. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fuada. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ketiga, saya akan menyampaikan materi tentang dosis. Nah, untuk bahasanya yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini terdiri dari apa itu dosis, kemudian tipe-tipe dosis, dan juga apakah ada perbedaan antara dosis untuk anak-anak dan untuk dewasa. Langsung saja untuk yang pertama. Nah, dosis disebut juga dengan takaran suatu obat, ialah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang pasien atau seorang penderita. Nah, baik untuk digunakan sebagai obat dalam maupun obat luar. Nah, biasanya obat dalam itu obat-obat yang diminum, contohnya seperti tablet, kapsul, sirup, dan lain-lain. Kemudian untuk obat luar, biasanya contohnya itu salep, krim, gel, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, ketentuan Farmakopeia Indonesia edisi ketiga mencantumkan bahwa terdapat dua jenis dosis, yaitu ada dosis maksimum dan dosis lazim, di mana dosis maksimum adalah batas jumlah pemakaian obat dalam satu hari. Nah, di sini batasnya itu adalah batas tertinggi. Jadi batas tertinggi dosis obat yang masih bisa diberikan kepada pasien dalam waktu satu hari ataupun satu kali pemakaian. Nah, kemudian yang kedua ada dosis lazim. Nah, dosis lazim ini merupakan petunjuk yang tidak mengikat tetapi digunakan sebagai pedoman umum atau dosis yang biasa atau umum digunakan. Selanjutnya, nah di sini ada tipe-tipe dosis. Tipe dosis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dosis terapi, kemudian dosis maksimum, dan LD50 serta LD100. Nah, untuk dosis terapi merupakan dosis yang diberikan dalam keadaan biasa yang dapat menyembuhkan si sakit atau pasien. Misalnya seorang pasien yang memiliki penyakit tertentu dan akhirnya penyakit tersebut sembuh, pasien tersebut sembuh, maka bisa dikatakan bahwa dosis terapinya itu sudah tercapai. Nah, kemudian untuk dosis maksimum, di sini dosis maksimum adalah takaran terbesar yang dapat diberikan untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Nah, jadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa dosis maksimum adalah batasan tertinggi atau takaran terbesar yang yang masih bisa diberikan kepada pasien tanpa adanya efek yang membahayakan. Jika suatu dosis melebihi batasan dosis maksimum ini, maka dikatakan bahwa dosis tersebut overdosis. Nah, dan ditakutkan terjadi efek yang tidak diinginkan atau efek yang merugikan. Selanjutnya, LD50. Nah, di sini LD itu apa? Nah, LD singkatan dari lethal dose. Lethal dose itu adalah dosis toksik yang dapat menyebabkan kematian. Nah, maksudnya dari LD50 ini adalah takaran yang menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. Nah, karena di sini LD50 ini memang biasa digunakan untuk pengujian terhadap hewan atau disebut juga uji praklinik. Kemudian untuk LD100 di sini bedanya adalah takaran yang menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan bahwa untuk orang yang sudah berusia lanjut dan pertumbuhan fisiknya sudah mulai menurun, maka pemberian dosis lebih kecil daripada dosis dewasa. Nah, untuk orang dewasa, maksudnya untuk orang lanjut usia itu dosisnya memang harus disesuaikan karena pertumbuhan fisik dari orang lanjut usia ataupun fungsi dari organ tubuh orang lanjut usia itu sudah mulai menurun sehingga tidak bisa disamakan dengan orang dewasa pada umumnya. Nah, karena itu akan mempengaruhi terhadap efek obat di dalam tubuh. Nah, selanjutnya untuk wanita hamil yang peka terhadap obat-obatan sebaiknya diberi dalam jumlah kecil. Nah, kenapa? Karena memang ada obat-obatan yang menyebabkan keguguran. Nah, maka sangat berbahaya sehingga untuk wanita hamil itu harus berhati-hati. Nah, kemudian
Di sini ada dosis anak-anak. Nah, maksudnya di sini adalah dosis maksimum untuk anak-anak. Nah, jadi untuk dosis anak-anak itu berbeda dengan dosis orang dewasa pada umumnya. Nah, seperti halnya tadi orang lanjut usia, nah di mana orang lanjut usia itu fisiknya ataupun fungsi organ tubuhnya itu sudah mulai menurun. Nah, pada anak-anak ini jadi fisik dan organ tubuhnya itu belum sempurna atau belum matang, sehingga tidak bisa disamakan juga dengan orang dewasa pada umumnya. Nah, di sini untuk menyesuaikan hal tersebut, maka dilakukan perhitungan dosis maksimum untuk anak-anak. Nah, digunakan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama ada rumus yang. Di sini rumus yang itu digunakan untuk anak usia 1 sampai 7 tahun. Nah, di mana rumusnya adalah N per N ditambah 12 dikali dosis maksimal orang dewasa. Nah, di sini N-nya itu adalah usia anak dalam tahun. Misalnya anaknya berusia 6 tahun, maka N-nya itu diganti dengan 6. N per maksudnya 6 per 6 ditambah 12 dikali dosis maksimum dewasa. Nah, di sini dosis maksimumnya itu dosis yang tertera di farmakope. Kemudian yang kedua ada rumus Dilling. Nah, di sini rumus Dilling ini digunakan untuk anak usia 8 sampai 19 tahun. Nah, di mana N-nya itu adalah usia anak dalam tahun. Nah, N-nya misalnya anaknya usia 9 tahun. N-nya itu diganti dengan 9. Jadi 9 per 20 dikali dosis maksimum orang dewasa. Nah, dosis maksimumnya itu masih sama, yaitu dosis maksimum yang tertera di farmakope. Kemudian yang ketiga ada rumus Freed. Nah, di sini rumus Freed ini ditujukan untuk anak atau maksudnya untuk bayi. Jadi usianya itu dalam bulan. Nah, jadi N-nya itu diganti dengan usia bayi dalam bulan. Nah, jadi rumusnya N per 150 dikali dosis maksimum orang dewasa. Misalnya bayinya itu usia 9 bulan. Nah, jadi 9 per 150 dikali dosis maksimum orang dewasa. Selanjutnya, di sini ada dosis anak-anak berdasarkan berat badan. Nah, kalau tadi itu berdasarkan berdasarkan umur. Nah, sekarang itu dosis anak-anak berdasarkan berat badan. Nah, ada dua rumus. Yang pertama ada rumus Clark. Di sini rumusnya adalah berat badan anak dalam kilogram, satuannya kilogram. Nah, dibagi dengan 120 dikali dosis maksimum orang dewasa. Nah, jadi misalnya anaknya berat badannya 20 kg, maka 20 per 120 dikali dosis maksimum. Nah, kemudian atau bisa juga menggunakan rumus yang kedua. Di sini rumusnya itu berat badan anak dalam pound. Jadi satuannya itu pound dibagi dengan 68 dikali dosis maksimum orang dewasa. Nah, untuk rumus kedua di sini ada rumus termik. Nah, rumusnya adalah berat badan anak dalam kilogram per 70 dikali dosis maksimum orang dewasa. Nah, selanjutnya sini ada dosis anak-anak berdasarkan jam. Nah, ada dua rumus. Di sini ada rumus farmakope edisi ketiga dan rumus Van Duyn. Yang pertama, untuk rumus farmakope edisi ketiga menyatakan bahwa rumusnya adalah 24 per N. Nah, 24 itu maksudnya adalah 24 jam dalam satu hari. Nah, maka N-nya itu diganti dengan jumlah jam pemakaian dalam satu hari. Jadi di sini dosisnya itu dihitung untuk per hari. Ya, jadi misalnya contohnya di sini ada N-nya itu tiap 8 jam. Nah, maka N-nya diganti dengan 8, 24 per 8 sama dengan 3. Jadi minumnya 3 kali sehari. Nah, kemudian untuk yang kedua rumus Van Duyn. Di sini rumus Van Duyn menggunakan rumus 16 per N ditambah 1. Nah, untuk N-nya itu masih sama, ya, jadi jumlah jam pemakaian dalam satu hari. Nah, misalnya di sini contohnya adalah N-nya itu 3 jam. Nah, maka 16 dibagi 3, nah hasilnya ditambahkan 1. Jadi dibagi dulu baru ditambahkan dengan 1. Nah, hasilnya di sini adalah 6 kali. Jadi dalam satu hari minum obatnya 6 kali.
Mungkin sekian untuk materi pada pertemuan kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus video selanjutnya dengan materi yang berbeda di channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.